Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-mawdu', hadis mawdu'. Ini adalah seburuk-buruknya hadis. Sejelek-jeleknya hadis. Maksudnya hadis maudhu adalah hadis palsu. Hadis palsu. Kita bahas dulu, nanti di akhir kita bakalan bahas. Apa itu hadis maudhu? Huwa makhtalaqahu waftarahu wahidun minan nas. Hadis maudhu ialah bukan hadis sebenarnya. Maudhu kita sebut, enggak apa-apa lah hadis maudhu, hadis palsu. Hadis maudhu adalah hadis yang adalah sesuatu ya yang direkayasa kemudian didustakan oleh seseorang dari jenis manusia wa nasabahu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menyandarkan kalimat hasil rekayasaan dia tadi itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au ila sahabi atau kepada sahabat, au ila tabi'i atau kepada seorang tabi'i. Jadi hadis maudhu itu sebenarnya ada dua jenis. Pertama, dia memang ngarang dari awal. Ngarang dari awal, satu ucapan terlintas di pikiran dia. Barang siapa, saya pengen jualan parfum Parfum saya ini kayaknya kalau misal saya bawa-bawa hadis, laku deh. Ini dia bilang, barang siapa yang menggunakan parfum dari ekor ayam, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Akhirnya dibilang gitu di depan orang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menggunakan parfum dari ekor ayam, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Ini parfum dari ekor ayam. Dia ngarang dari awal. Atau dia gak ngarang dari awal, melainkan ucapan orang lain yang dia sandarkan kepada Rasulullah. Dan ini sering terjadi. Ucapan orang lain, tapi malah dibilang qala Rasulullah. Atau qala Ali bin Abi Thalib. Wah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini adalah korban kemaudhu'an yang paling banyak setelah Rasulullah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Semua disandarkan. Semua katanya Ali, katanya Ali, katanya Ali, katanya Ali. Saya tahu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sosok yang begitu mulia, sosok yang begitu hebat, sosok yang begitu berjasa atas kebesaran, kemenangan umat muslim hari ini. Tapi kalau saya coba semua quotes-quotes indah yang kalian lihat di TikTok itu rata-rata disandarkan kepada Sayyidina Ali kan? Ya kan? Dan ketahuilah, mayoritas daripada quotes-quotes TikTok yang disandarkan kepada Sayyidina Ali itu palsu. Palsu, maudhu'. Banyak contohnya, banyak sekali. Sayyidina Ali pernah berkata, apabila telah jatuh air tetes seorang wanita, maka dia akan dilaknat oleh malaikat bla 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 bla. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, apa? Atau kalimat misalnya, ada satu kalimat yang ini terkenal banget disandarkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Didiklah anakmu sesuai dengan zaman mereka, karena zamanmu tidak sama dengan zaman mereka. Kalimatnya benar, kalimatnya ini bagus banget. Saya mengamini kalimatnya. Tapi tolong gak usah bawa-bawa nama Sayyidina Ali. Kalimat tersebut bukan kalimatnya Sayyidina Ali. Ada yang bilang itu ucapan Sokrates. Sokrates, filsuf kafir itu. Ada yang bilang ini ucapannya Plato. Ada yang bilang ini ucapannya Aristoteles. Berbeda pendapat. Tiba-tiba dibilang kata Ali bin Abi Thalib. No, Sayyidina Ali gak pernah ngomong begitu. Khusus untuk apa yang disandarkan kepada Rasulullah, maka siap-siap saja bagi orang-orang yang suka berdusta atas nama Rasulullah untuk masuk ke dalam neraka. Sen tiba-tiba sok-sok judgmental, sok-sok punya surga sendirian. Nah, ini bukan kalimat saya, ini kalimat Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berdusta atas namaku tidak sama dengan
orang yang berdusta atas nama orang lain. Man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siaplah untuk mendapatkan tempat duduk dari neraka. Jadi gak usah, tolong ya, takutlah kepada kalian kepada Allah. Ittaqillah, takut kepada Allah, takut, tolong. Jadi setiap kali kalian menemukan satu hadis, terus kalian nggak tahu hadis ini kualitasnya seperti apa, nggak usah kalian ceritakan kembali. Oke, tersilap sekali, 2 kali saat meriwayatkan ternyata ketahuan hadis itu lemah, nggak masalah. Tapi semua hadis yang kalian dengar, kalian langsung kalian sebar tanpa kalian cross check. No, nggak begitu. Cukuplah seseorang itu disebut pendusta ketika dia menyebarkan seluruh apa yang dia dengar tanpa dia koreksi kembali. Jadi hati-hati untuk menyebarkan quotes-quotes TikTok yang hari ini beredar. Contoh, by the way, hadis palsu itu nggak melulu hanya ada di TikTok. Kadang-kadang ada di kitab. Kadang-kadang ada di kitab para ulama yang begitu luar biasa. Loh, kok bisa? Ya bisa, karena para ulama itu tidak maksum. Terkadang mereka tersilap memasukkan hadis palsu di dalam kitab mereka. Yuk, kok kamu bilang mereka merupakan hadis palsu? Ya, tapi mereka tidak sengaja. Kita hari ini hidup di zaman yang sangat modern. Kita bisa cross-check setiap hadis yang kita dapatkan hari ini. Maka dalam rangka untuk menghormati para ulama itu, yang tidak sengaja menuliskan hadis palsu di dalam kitab mereka, kita katakan bahwasanya hadis itu palsu. Jangan diterusin lagi. Di kitab-kitab fikih banyak kalian akan menemukan hadis-hadis palsu. Banyak. Karena saya perlu terangkan. Ini terjadi. Inilah pentingnya orang belajar hadis. Orang belajar hadis, ya, belum tentu paham fikih. Orang paham fikih belum tentu paham hadis. Sehingga ketika ada sosok orang yang pakar fikih, kemudian dia menyebutkan hadis palsu, itu gak masalah dan tidak menjadi celaan untuk dirinya ketika kita katakan dia ini bersalah dalam hadisnya. Saya pernah bilang waktu itu di TikTok, saya bilang begini, imam ini meriwayatkan di dalam kitabnya hadis palsu. Kenapa? Karena kebetulan beliau tidak tahu bahwasanya hadisnya hadis palsu. Oh, berarti kamu bilang dia tidak paham hadis? Ya, mungkin paham hadis tapi tidak mahir dalam hadis. Loh, kok bisa? Ya karena tidak ada sebuah keharusan orang yang paham fikih itu pasti paham hadis, atau orang yang paham hadis itu pasti paham fikih. Dan ada yang menggabungkan keduanya seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka itu pakar hadis dan pakar fikih. Jadi begitu. Makanya para ulama ada yang mengibaratkan ahli hadis itu adalah apoteker. Ahli fikih itu adalah dokter. Apakah dokter paham perihal formula obat-obatan yang dia gunakan? Belum tentu. Apakah apoteker paham bagaimana resepnya berapa untuk diberikan kepada pasien? Belum tentu. Begitu. Jadi hati-hati. Ketika misal nanti kita menemukan di dalam kitab-kitab para ulama, itu ternyata di sana termaktub hadis-hadis palsu, dalam rangka untuk menghormati mereka, kita jelaskan kepada umat bahwasanya hadis ini palsu, bahwasanya sang imam ini tersilap, salah dalam meriwayatkan hadis ini. Misalnya nanti di bulan Ramadan, setiap malam itu biasanya tersebar hadis palsu di tengah masyarakat. Malam pertama, barang siapa yang bertarawih pada malam pertama, maka dia akan mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Barang siapa yang bertarawih pada malam kedua, maka dia akan mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hadratun nasihin. Di dalam kitab sana banyak sekali hadis-hadis palsu yang selalu diriwayatkan oleh masyarakat kita setiap malam Ramadan. Maka berhati-hatilah. Wasababul wat'i adamuddin. Apa penyebab? Kenapa sih orang itu terkadang membuat hadis palsu itu kenapa? Penyebabnya adalah adamuddin, gak punya agama. Entah memang dia itu tidak beriman terhadap Allah, atau mungkin dia beriman tapi ya imannya lemah, jadi dia gak pernah takut untuk berdusta atas nama agama.
Au intisarun lil madhab, atau untuk menolong golongannya. Jadi biar golongan dia itu tampak keren, akhirnya dia bikin hadis palsu yang membahas tentang golongannya sendiri. Syiah biasanya suka begini. Biar Syiah kelihatan keren, akhirnya mereka bilang, oh hadisnya ada di dalam hadis begini-begini, hati-hati. Au ghalabatul jahli, atau jahil sangat. Jahil banget. Awit taqarrubu lil hukam bimadhihim, atau agar dia bisa mendekat kepada para hakim, kepada government, kepada pemerintah bimadhihim, dengan memuji mereka. Memuji mereka dengan apa? Dengan hadis palsu. Misalnya, saya biar bisa dapat duit, dapat proyek dari pemerintah, saya datang ke Pak Prabowo. By the way, ini contoh. Wallahil azim, tidak ada di dalam hati saya niatan untuk merendahkan Pak Prabowo sedikit pun. Pak Prabowo adalah presiden saya, Pak Prabowo adalah waliul amri saya. Ini contoh aja. Biar saya bisa dekat sama Pak Prabowo, saya menjilat Pak Prabowo dengan mengucapkan apa? Pak Prabowo, tahu nggak? Rasulullah SAW pernah menyebut Pak Prabowo di dalam hadisnya. Ya, Rasulullah menyebutkan, barang siapa yang mencintai Prabowo, sesungguhnya dia mencintaiku. Wah. Dan terkadang ada orang yang memalsukan hadis, tujuannya baik. Sampai-sampai mereka bilang, nahnu la nakdzibu li Rasulillah. Nahnu nakdzibu li Rasulillah, la ala Rasulillah. Kami ini bohong bukan untuk merendahkan Rasulullah, justru kami ini berbohong untuk demi Rasulullah. Nggak ada. Dalam artian orang yang berbohong dengan tujuan baik. Nggak ada. Bohong tujuan baik baru buang. Hukmuhu, apa hukum hadis maudhu'? Annahu batil, hukumnya batil. Tahrumu riwayatuhu, haram meriwayatkan hadis maudhu', illa litahdziri minhu, kecuali untuk memperingatkan masyarakat kita dari hadis maudhu' ini. Jadi biar masyarakat ini kemudian tidak tertipu dengan hadis ini, kita bilang, awas Pak, awas Bu, hadis ini, hadis yang berbunyi begini-begini ini palsu ya Bu. Au ta'limi dzalika li ahli ilmi wal ma'rifah, atau untuk mengajarkan kepada masyarakat, kepada ahli ilmu dan ahli ma'rifah perihal hadis maudhu' tersebut. Menyikapi hadis maudhu', ulama itu terbagi menjadi dua. Pertama, ada ulama yang misalnya kalimatnya ini indah banget, tapi ini maudhu'. Akhirnya mereka bilang, seseorang berkata, dia gak bilang hadis qala Rasulullah, enggak, tapi dia karena dia tahu hadis ini maudhu', akhirnya dia tidak lagi menyandarkan hadis ini kepada Rasulullah, tapi menyandarkannya kepada anonim. Dia bilang, seseorang berkata, barang siapa yang melakukan kebaikan, niscaya dia akan mendapatkan banyak kebaikan lainnya. Ini kan kalimatnya bagus. Tapi berdusta andai kata kalimat tersebut disandarkan kepada Rasulullah. Akhirnya dia bilang, berkata seseorang. Nah, ini gaya ulama pertama. Gaya ulama kedua, mereka betul-betul membuang hadis ini jauh-jauh. Kenapa? Karena khawatir kalau kalimat ini terus-menerus diucapkan, nanti malah dipergunakan untuk disandarkan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala alim bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.